Kemarin kami melihat ada salah satu pertanyaan yang mendarat pada video kami sebelumnya, dan pertanyaan pertama adalah tentang kematian pada ayam. Jadi ada salah satu sahabat kita dan dia beternak dengan modal hanya 1 jantan dan 2 betina. Namun sekarang populasinya sudah berhasil menjadi ratusan ekor ayam. Namun dengan semakin banyaknya ayam yang berada di kandangnya, ternyata seringkali masuk wabah penyakit. Akhirnya satu kandang ludes dan hanya tersisa beberapa ekor saja. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang ayam yang macat atau berhenti bertelur. Nah, cara mensiasatinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Dan apabila pada hari ini dan hari-hari sebelumnya mungkin ada salah satu dari sahabat kita yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka semua akan kembali pulih dan segera sembuh dari sakitnya. Baik teman-teman dan sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang sangat menarik teman-teman, yaitu tentang cara menghindarkan ayam-ayam kita dari wabah penyakit. Sebetulnya pertanyaan seperti ini sudah sering kali mendarat dan sering kali masuk ya teman-teman, dan kita pun sebetulnya sudah pernah membahas tentang ini. Namun tidak menjadi masalah, kita akan mencoba untuk menjawab. Siapa tahu memang dari pihak yang bertanya ini belum pernah menyimak video yang sudah pernah saya review tentang ini. Jadi tidak ada masalah teman-teman. Mudah-mudahan nanti tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini dan berkenan untuk subscribe, silahkan ketik tombol subscribe. Dan untuk bisa mendapatkan informasi video-video terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel ini, maka silahkan teman-teman boleh untuk klik tombol lonceng notifikasinya. Kemudian terus dukung kami dengan cara klik tombol like, bagikan video ini, share ke media sosial lainnya, atau bagikan ke teman-teman dan rekan-rekan terdekat. Kita mulai. Pada awalnya, memulai ternak ayam kampung ini berawal dari 1 pejantan dan 2 betina, dan akhirnya berhasil hingga ratusan ekor. Namun ketika populasinya semakin bertambah menjadi ratusan ekor, justru malah ayamnya banyak yang mati. Jadi logisnya begini teman-teman, ayam mati itu adalah haknya ayam terhadap sang penciptanya. Kewajiban kita sebagai peternak hanyalah memberikan perawatan secara maksimal dengan cara yang tepat, benar, dan tentu saja membuat mereka sehat. Pertama, masalah pakan. Takaran pakan harus tepat. Jika pelihara dalam jumlah kecil hasilnya bagus, namun ketika populasinya sudah semakin bertambah ternyata hasilnya kurang bagus, maka ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama adalah takaran pakan harus benar-benar sesuai kebutuhan. Cara paling gampang untuk mengetahui takaran pakan sudah sesuai ataukah belum, itu cukup mudah. Kita cukup mengamati dari ayamnya. Ketika ayam di kandang, kemudian setelah kita kasih makan, maka yang perlu kita perhatikan adalah di bagian tembolok atau bagian perut ayam. Ketika tembolok atau perut ayam sudah terlihat besar, namun ayam masih tetap saja mau makan, ini artinya
berarti porsinya belum cukup. Berbeda halnya dengan ketika tempat pakan masih banyak tersedia makanan namun ayam sudah tidak mau makan, berarti mereka sudah cukup. Artinya takaran pakannya pas, teman-teman. Kita ulangi lagi ciri-cirinya, teman-teman. Ketika ayam kita kasih makan, pasti awalnya mereka pada berebut, teman-teman. Setelah berebutan pakan, maka kemudian di antara mereka pasti salah satu ada yang mundur. Satu persatu mereka akan mundur. Nah, mundurnya ayam-ayam ini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, mereka akan cari minum di tempat minum yang sudah kita sediakan. Untuk tujuan yang kedua, mereka mundur karena mereka sudah merasa kenyang. Ini bisa diartikan bahwa takaran pakannya sudah pas. Itu tadi poin yang pertama, masalah takaran pakan. Kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua. Ini juga sangat penting, teman-teman, yaitu tentang ukuran kandang yang harus ideal, teman-teman. Jadi ruang untuk bergerak ayam ini harus cukup. Karena jika ayam sampai stres, maka mereka pasti akan saling mematuk kawan. Sedangkan ciri-ciri ayam yang stres atau salah satu faktor yang membuat ayam itu stres, salah satunya adalah karena faktor tempat atau kandang yang tidak ideal, terlalu sempit. Sedangkan untuk faktor yang kedua, kenapa ayam bisa stres adalah dari faktor tidak ada sirkulasi udara yang cukup bagus di kandang, yang mungkin disebabkan karena kandang itu terlalu rapat, artinya tidak ada ventilasi. Dan jika hal ini kemudian dibiarkan, maka akan berpotensi ayam itu menjadi sakit. Setelah mereka sakit, maka akan berpotensi lebih buruk lagi, yaitu menghadapi kematian. Sedangkan untuk faktor kenapa ayam bisa stres untuk yang berikutnya adalah karena mereka kurang vitamin C. Sumber vitamin C paling bagus adalah dari rerumputan, itu yang paling mudah. Kemudian ada buah-buahan. Jadi sebaiknya jika teman-teman meracik pakan, kemudian ada kulit buah yang tersisa di rumah misalnya, silahkan manfaatkan untuk kita campurkan pada racikan pakan yang kita buat, supaya nanti ayam-ayam kita tercukupi kebutuhan vitamin C-nya. Kulit buah pisang, kulit buah pepaya, kulit buah naga, yang penting teman-teman agak dikurangi untuk penggunaan kulit buah semangka. Karena semangka termasuk jenis buah yang memiliki kadar air cukup tinggi, maka bisa berpotensi ayam-ayam kita masuk angin dan pada akhirnya tidak nafsu makan. Maka untuk kulit semangka itu sendiri sebaiknya jangan terlalu sering kita kasih ke ayam. Dan sebetulnya tidak hanya kulit buahnya saja, namun dari daunnya sendiri itu sangat bagus juga untuk ayam. Daun pepaya, daun singkong, ada namanya daun kelor, kemudian daun belimbing wuluh, dan masih banyak sekali dari jenis tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ayam sekaligus untuk membuat ayam ini lebih sehat. Baik teman-teman, yang pertama tadi kita sudah bahas mengenai takaran pakan, kemudian yang kedua adalah kandang yang ideal, maka kita akan lanjut ke bab yang ketiga, yaitu dari jamu. Sebaiknya teman-teman gunakan jamu herbal saja, racikan sendiri, yaitu jamu Kuteja. Apa itu Kuteja? Kuteja merupakan singkatan dari kunyit, temulawak, dan juga jahe, teman-teman. Apakah teman-teman sudah tahu dan paham tentang bagaimana cara membuat jamu Kuteja? Jika jawabannya adalah belum, maka nanti kita akan buatkan sendiri videonya. Bagaimana cara membuat dan meracik jamu Kuteja. Kuteja sebetulnya bukanlah obat teman-teman, namun lebih pas dengan sebutan minuman kesehatan. Minuman kesehatan yang bisa kita berikan setiap hari. Kenapa kita mesti kasih setiap hari? Karena pada dasarnya peternak itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan kita membuat Kuteja setiap hari, maka itu sudah bagian daripada upaya kita untuk membuat ayam-ayam menjadi sehat dan kebal terhadap penyakit. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat serta menginspirasi.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.